dosen dari Universitas Ummul Qura, universitas yang sangat bergengsi dan terkenal di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Apakah ada biaya untuk masuk Ummul Qura ataukah gratis mungkin? Masya Allah, tabarakallah. Gratis, percuma. Ya, Masya Allah, gratis. Bahkan Akan mendapat allowance. Apa namanya? Allowance saku. Ya, wang saku Ya, itu ya, sekitar wang saku. 850 rial. Poin yang sangat unggul sekali, ini belajar di Ummul Qura itu tidak harus bisa bahasa Arab ya. dan tidak memerlukan biaya banyak alias gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu panggilan beliau ini profesor. Profesor, Iya, karena sudah memberikan mata kuliah di kampus itu, kampus kan. Kalau di panggilan kita di Indonesia itu dipanggil profesor. Namun beliau ini masya Allah sangat tawadu. Iya, Iya. dan ilmunya udah tinggi banget ya Bu ya. Ilmunya sebenarnya Masya sudah Allah. tinggi. Iya, Alhamdulillah. beliau ini benar-benar tawadu dan sangat rendah hati sekali, Masya Allah. Iya. Nah, untuk ini yang paling ditanya-tanya nih, untuk bagian akhwat ya. Untuk bagian akhwat kan itu ada kampusnya khusus untuk Iya. akhwat dan Iya. bagian ikhwan itu dipisah. Ya. Mohon maaf nih kalau Umi Tilti boleh bertanya, di dalam kampusnya itu kan kita berpakaian hitam-hitam nih. Iya. Boleh dikasih tahu nggak? Memang di dalamnya itu semuanya serba hitam-hitam atau di dalamnya kita pakai Baju seragam seragam. khusus Iya. yang tidak banyak orang ketahui. Kalau di luaran kan kebanyakan Hitam semua. hitam-hitam semua ya, Iya. tapi kita tidak tahu tuh di dalamnya itu seperti apa. Ya. Ini suatu yang agak shock ya, kejutan bila Nah. pertama kali saya sampai ke sini. Nah, Ya. cuma ada di sini ya mungkin. Maaf Coba. ya. Ya. Ya, tapi ini mungkin ramai sudah tahu. Pertama kali saya masuk ke kampus saya begini. Begini ya. Ya, pakaiannya. tapi bila saya masuk saya terkejut sebab kampus kita memang 100% berpisah lelaki dan wanita. Ya. Dan pekerja di kampus wanita itu 100% wanita sahaja. Semua wanita. Tidak ada 100% lelaki. perempuan. Ya, jadi bila sebaik kita masuki ke dalam kampus itu harus ditanggal barang-barang ini ya, dilepaskan cadarnya, kerudungnya, abayanya. Abayanya pun kena tanggal. Dan syarat untuk pelajar wanita diwajibkan untuk tanggal sebelum memasuki kelas ke dalam kampus. Mohon maaf, tadi maksudnya jilbab. Jilbab juga dilepas. Semua kena Iya, buka. Maksudnya Iya. wanita, mohon maaf, Rambutnya rambut. terlihat. Ya, iya. Jadi pakaiannya itu pakai Biasanya mereka akan dia bergantung pada kampus dan kebanyakan kampus itu mereka ada satu etika pakaian di mana pelajar harus pakai kain labuh berwarna gelap serta blouse. Kalau blouse apa Indonesia? Kalau kaos gitu. Ya, kaos Iya. T-shirt. Ya, Ya. t-shirt boleh ataupun dia baju-baju yang Ya. itu. Ya, Pakai tetapi jeans juga nggak seperti orang-orang Badalaya umum. seluar panjang tidak dibenarkan. Seluar tidak. Ya, harus pakai Baju terusan lah ya, ke bawah. ya, panjang gitu. Nah, Tak sahabat. harus dua baju. Saya ingat. Maxi itu tidak dibenarkan, harus kain beserta baju. Oh, nah sahabat. Ah. Jadi kan kita itu melihat Arab Saudi khususnya di Tanah Suci Mekah, perempuan itu pakainya seperti kami ini. Bahkan pelajar perempuan semuanya berniqab atau baju hitam-hitam. Dan aku pikir juga kalau misalnya nggak ditanya langsung nih sama beliau, kita kan nggak akan tahu. Iya. Ternyata para pelajar yang perempuan khususnya di dalam kelasnya itu semuanya bajunya itu dilepas, bukan semuanya ya, maksudnya dalam hal kerudungnya dilepas, rambutnya terlihat, Iya. abayanya bahkan niqabnya. Jadi memang kita baru tahu ya, Bu. Iya. Memang tidak ada yang Kirain misalnya di situ oke lah mungkin kalau dia tidak terbiasa dengan abaya, ini kan abaya namanya ya, Iya. yang biasa dipakai di sini. Ingatkan di sana mungkin dia masih memakai hijab dengan baju yang di dalam dia mungkin yang terusan itu, ya artinya apa ya? Ingatkan dikekalkan itu hijabnya. Iya. tidak. Memang harus dibuka. Dia mesti buka Iya. sebab dia security. Sebab kalau macam saya Khawatir belajar, nanti mungkin yang masuk lagi-lagi. Ya. ya,
Oh, Okey. Itu salah satu reason lah yang Jadi, saya nampak. Ya, Syarat ya. pertama harus abayanya dibuka. Okey. Kemudian buka harus dilihat. Nikah. Dan Mudah ya, dibuka. mudah dan Baru jilbab. ya, dan kerudungnya. Dan masa pensyarahan itu nanti semua pelajarnya memang Ya, terbuka rambut. ya, kerana pengajarnya itu perempuan. Perempuan semua. Ya, tidak ada lelaki. Ya ini jangan sampai salah paham. Ya, salah paham. Karena memang wanita dengan wanita itu Ya. rambut tidak menjadi aurat. Iya. Itu harus dipahami ya. Jangan sampai nanti ada yang salah paham. Ya. Itu harus kita pahami. Berbeda kalau misalnya ada laki-laki asing di situ, maka tentu wajib untuk menutup rambut. Tetapi sesama wanita memang tidak menjadi bagian daripada aurat. Iya. Jadi kampus itu merupakan suatu tempat di mana mereka sangat bebas. Oh, Ya, okey. bebas begitu. Tapi seragam khusus tidak ada. Tidak Misalnya, ada seragam khusus, Okey. seragam khusus tidak ada. ya, Untuk dalamnya nih, apa seperti kampus-kampus lain, apa ada kantin atau Ya. yang jualan makanan seperti itu, atau Ya, dikasih ada. makan khusus siang atau sore gitu? Dia ada kantin, tapi di kampus yang besar seperti Zahir, kampus utama wanita dan juga Ahmadiyah lelaki, cafeteria atau kantinnya itu disediakan makanan dengan apa namanya, diskaun. Oh, dibagi diskaun. Dipanggil apa? Maknanya Diskonnya? satu set makanan tengah hari Oh, itu murah cuma lah. RM2 gitu Oh, sahaja. iya, lebih Riyal. murah. Nasi, lauk, spaghetti. hanya RM2. Ya, hanya RM2. Jadi harganya harga mahasiswa dan mahasiswa, Ya, jadi betul. harganya murah. Ya, sangat murah. Tapi ada juga cafeteria yang kita kata yang luxury lah, Ya, yang mahal pun Ya. ada disediakan. ya, Semua ada dalam itu sebenarnya. ya. Oh. Untuk bagian laki-laki mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, Penasaran? kalau sekiranya mungkin untuk kalau pelajar laki-laki, tapi kan beliau kan di perempuan. Iya. Ada tidak informasi-informasi tentang pelajar laki-laki? Apakah persyaratannya itu sama semua? Bidang studi itu apakah sama? Ya, Atau persyaratannya sama sahaja, Sama, ya? kecuali wanita mahram. Mahram. Yang lain semua sama. Yang lain semua sama, Ya. ya. Dan tadi tidak diwajibkan juga karena banyak yang berpikir yang mau belajar ke apa Ya, itu, ya. itu Ya, mereka harus bisa berpikirnya, Arab. iya harus bisa bahasa Arab dengan Al-Quran itu, Ya, tapi Harus ternyata bisa tidak Arab mesti. dulu. Ya, tidak. Jadi kalau misalnya di kampus itu, Prof di sana itu mengajarkan itu dengan bahasa apa? Bahasa pengantarnya. Cuma kampus saya sahaja, college kuliah Idatul Amal itu sahaja yang dalam bahasa Inggeris. Oh, bahasa Inggris, Ya. Yang lain semua bahasa Arab. bahasa Arab. Nah, untuk satu kelasnya itu, untuk ustazah ini satu kelasnya itu ada berapa murid yang diajar? Dia berbeza. Ada 30, 40, ya, ada juga 10 orang bergantung. Untuk mahasiswinya itu dari negara mana aja atau khusus dari Saudi? Kalau kuliah Idatul Amal khusus untuk Arab Saudi sahaja. Ya, ada segelintir kecil sahaja, tapi itu adalah mereka yang dilahirkan di sini. Misalnya dari Yaman dan Mesir. Indonesia pun ada beberapa orang yang lahir di sini tapi tidak mendapat kerakyatan. Ya. Masih igomah lah berarti. Ya, Ya, ya. ya. Tapi syarat dia agak berbeza daripada Saudi. Kelayakannya agak lebih tinggi. Jadi di sini kalau Indonesia yang masuk ke Ummul Qura bermaksud dia seorang yang sangat Genius lah. Masya Allah. Iya. Melebihi orang lain. Alhamdulillah. Ya. Baik, untuk apa namanya, jam belajar di sana itu dimulai dari pukul berapa dan nanti lastnya itu pukul berapa biasanya, Prof? Dia bergantung kepada kampus. Ya, kalau saya kampus yang kecil dan bergantung pada pentadbir kampus tersebut. Oke. Kalau saya di Riyadh Zahir, dia bermula pukul 8 pagi. 8 pagi. Dan sebelum pukul 3, semua diwajibkan meninggalkan kampus. 3 petang maksudnya? 3 petang. Okey. Jadi kebiasaan kuliah kita bermula 8. Ya. Selepas solat Zuhur, semua akan tinggalkan kampus. Saya Ya. dipahamkan umumnya untuk perempuan, kampus perempuan memang macam tu. Oh, okey. Umumnya. Ya. Cuma kes-kes tertentulah di Zahir Hmm. yang ada mungkin ada lab dan sebagainya. Dia tak sama macam lelaki lah. Lelaki mahasiswa mungkin ada kelas malam dan sebagainya. Perempuan dalam pukul 3 biasanya habis. Ya. Masya Allah, di sini wanita sangat-sangat dijaga. Ya, betul. Tidak dibenarkan Sangat istimewa malam. ya. Masya Allah, sangat-sangat istimewa. Iya, betul. Jangan risau, sangat istimewa layanan. Ya.
Nah, kalau misalnya ini udah sekolah di Ummul Qura nih ya, untuk studi yang paling singkat itu berapa tahun dan jurusan apa untuk khususnya untuk orang Indonesia? Karena penonton Umi Beauty ini kebanyakan orang Indonesia dan Malaysia ya. Iya. Kebanyakan ambil jurusan apa? Baik, jadi kita Malaysia dengan Indonesia lebih kurang sama ya. 2 tahun Ma'had Lughah, 2 tahun bahasa Arab, bahasa, dan belajar 4 bahasa. tahun kemungkinan syariah, hadis atau Al-Quran. Oh, 4 kebanyakan tahun, jadi 6 tahun. 6 tahun. Iya. Barulah nanti dia ijazah, Iya. mendapatkan ijazah Ijazah kalau di Malaysia pertama, dipanggil. iya. Kalau di Indonesia itu S1. Tapi Ah. kalau di Malaysia disebutnya ijazah. Ijazah pertama. Berarti 2 tahun itu dia memperdalam bahasa, ya kan? 2 tahun itu dia akan mendapat diploma bahasa Arab. diploma bahasa Arab. Kemudian 4 tahun. 4 tahun untuk ijazah kalau di Ya. Malaysia, di Indonesia dipanggilnya S1. Ya. Seperti itu. Ya, betul. Ya. Nah, Masya Allah banyak pengetahuan ya. Iya, betul. Terima kasih banget ini. Nah. Mungkin Mas Ibon ada tambahan yang mau di Ya, kalau tadi mungkin kita berbicara untuk siswa-siswanya atau berhubungan dengan kampusnya, mungkin saya penasaran juga kalau Prof kan sangat langka menurut saya. Iya, benar. Boleh mengajar di Saudi Arabia yang pastinya kan di sini banyak juga dokter kan, dokter-dokter di sini, pensyarah-pensyarah di sini. Ini satu rezeki yang amat sangat besar menurut saya. Allah takdirkan beliau menjadi dosen atau pensyarah di Ummul Qura. Itu dulu Prof, apa memang dari awal sudah rancangan ingin ke sini? Bagaimana tahu ada kesempatan untuk menjadi pensyarah di Ummul Qura awalnya? Ya, Masya Allah. Memang pertamanya Bung ya, memang saya merasakan suatu yang kurniaan Allah yang sangat besar. Iya, betul. Ya, sebab bukan senang untuk kita nak duduk di tanah haram Makkah Ya. Al-Mukarramah, dan sebenarnya di dalam fikiran tu macam suatu yang mustahil dan tidak terfikir. Ya. Ya. Tapi kemudiannya saya mendapat macam saya cerita kepada Umi Gelbi tadi, saya cuba search dalam internet mencari. Oh, memang mencari di Ya, internet saya dulu. cari di internet sahaja Google. itu. Ya, saya Google peluang pekerjaan di Arab Saudi, universitas di Arab Saudi. Iya, iya, Ya. iya. Dan Allah izin saya bertemu dengan satu borang permohonan Universiti Ummul Qura, dan saya isi permohonan tersebut. Tapi kita faham ya, di Arab Saudi ni kita tak tahu dengan siapa kita harus kontak, dengan siapa kita harus berhubung. Ya. Jadi saya cuma hantar begitu, tapi Allah datangkan orang-orang yang membantu. Ya, Mudah ya. Allah memudahkan melalui kawan-kawan ya. Kawan saya beritahu dia bertemu dengan seorang pensyarah Ummul Qura, Ya. dan saya mohon dia beritahu bahawa saya memohon ke Universiti Ummul Qura, dan dia juga kontak, dia bertanyakan khabar, tapi dia akan mengambil masa yang lama. Dan memang saya merasakan kalau untuk datang ke sini harus bersabar. Sama seperti nak belajar. Sama macam kalau nak mohon untuk Ya. belajar, begitu juga untuk bekerja. Itu dalam konteks dosen. Kalau konteks pekerjaan yang lain, wallahu alam saya tak pasti. Dalam konteks saya rasa macam nursing Hmm. berbeza Ya. sedikit Kalau sebab dia nurse. melalui company kan. Ya, ada perbezaan. Jadi saya nasihat kalau untuk memohon dosen di sini ya, pensyarah, Ya, kita cuma perlu Google website universiti tersebut. oke. Ya, kita dapatkan maklumat di situ, website itu, dan kita cuba kontak. Kalau dapat email, address siapa-siapa, kita kontak direct gitu. Ataupun kalau kita nampak dekan dean punya email, terus berhubung dengan email. Itu je caranya. Bagi orang-orang Indonesia berminat. Ya, mana Ya, tahu kan itu ada yang maksudnya. berminat untuk ke Aha. sini. Sebenarnya ramai orang Malaysia ramai bertanya untuk kerja sebagai dosen. Nah, itu Ya. maksudnya tadi Ya, ya. ha. Pasti ramai Ya. yang bermimpi boleh Ya. ya, kalau dia mungkin sudah mempunyai basic pendidikan di sana, Ya. dia mungkin juga ingin mencari rezeki di sini dan termimpi Ya. tinggalnya di Kota Makkah. Ya, ya. Jadi lebih senangnya kita search di Google seperti itulah Google ya. Ya, dan biasa untuk dosen ini sudah pastilah kelayakan yang diperlukan. Kita harus ada PhD ya, Ya, biasa. doktor, yang itu menjadi suatu Kemiskinan lah. kemestian lah. Ya, tambahan sekarang Arab Saudi agak memilih ya, untuk memilih pekerja. Itu PhD ya. Ya, PhD ya. Kalau dulu kan ini sebelum
ngajar di Ummul Qura itu kan di Malaysia dulu Ya. selama 20 tahun ya. Ya. Kalau boleh tahu di universitas apa di Malaysianya? Di Utara Malaysia, namanya Universitas Utara Malaysia. UUM. UUM Kedah, di Kedah. di Kedah. Ya. Dengan jurusan ngajarnya sama dari Malaysia ke sini jurusannya sama. Hampir sama. Kalau di Malaysia itu lebih kepada business management, di sini tambahan lagi marketing, pemasaran. Memang harus ditentukan harus berapa pengalaman tahun dulu baru bisa ngajar di sini atau memang tidak ada kapan saja boleh. Tidak ada juga syarat itu. Jadi kalau untuk jadi Iya. dosen di sana tuh tidak ada syarat harus Tidak. pengalaman berapa tahun dulu Tidak. ngajar. Iya, tidak. Kan memang kebetulan aja umur 20 Iya, iya. Mungkin tadi kami ada yang terlupa, itu apakah ada batasan maksimum apa ini usia untuk pelajar yang Nah, akan daftar iya tadi. ke Ummul Qura? Ya, kalau ikut secara formalitinya di situ tertulis ada Oh, tertulis. usianya ya sekitar 25 tahun begitu. Dari 18 berarti ke 25-an 25 tahun. tahun. Itu bertulis, tetapi praktisnya Ya, Bisa berbeda. dikurangi. Ya. Ya. itu nanti untuk yang ijazah ya. Ya. Kalau misalnya dia nak ambil program doktor bagaimana? Aha. Apakah? Sini agak unik. Ya. Ya. Kalau untuk majlis master ataupun doktor Ya. harus kita graduate di sini. Oh, Termasuk- harus mesti ya. dari universiti yang ada di sini. Yes, di sini di Ummul Oke. Qura. Universiti yang sini Ya. ataupun Universiti Arab Saudi. Saudi lah semua ya. Saudi Misalnya barulah di boleh master, Fahad, ya, PhD. Universiti Fahad. Untuk sementara inilah. Sekarang. Oke. Kalau kita daripada Indonesia misalnya sudah ada first degree dan mau buat master ataupun doktor, Ya. tidak boleh sebab kita bukan lulusan Arab Saudi. Oke. Setakat ini, tapi mungkin peraturan itu akan Akan berubah berubah dari maksudnya. masa ke semasa. Iya. Jadi untuk yang mau ambil S2 kalau di Ummul Qura itu dipastikan S1-nya juga harus di sini. Ya. Jadi misalnya kalau saudara-saudara S1-nya di Indonesia, takdim nanti mengajukan S2 untuk ambil master di Saudi Arabia belum diterima untuk saat ini. Ya, Nah, seperti itu. Nah, Oke. nah sahabat, ini kita jadi banyak pengalaman ya Betul. dari cerita beliau yang sangat luar biasa sekali. Kita ini dapat kesempatan yang luar biasa ya Bung Hasibuan ya. Alhamdulillah itu yang Kita- dicari-cari selama ini. Banyak yang ingin nanya tahu ya. Gimana bagaimana. persyaratan masuk Universitas Ummul Qura, karena Ummul Qura ini udah mendunia banget. Iya, pasti. Siapa yang tidak tahu Ummul Qura, khususnya untuk yang ada di Indonesia, Iya. semua pada berlomba-lomba pengen masuk ke universitas terbaik yang ada di kota suci Mekah. Terus persyaratannya apa aja tadi udah dibilang, terus bahkan ternyata sekolah di sini tuh gratis asal ada kemauan, dan kalau misalnya udah ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan kabulkan dan Allah akan kasih jalan dan Allah akan permudah ya. Ya, insyaallah. Dan Bung, tadi Ya. tuh sebelum kita berbincang kayak gini, kita udah dikasih makan tadi. Iya. Nah, jadi ya Dikasih jamuan di yang luar balik biasa. layar tadi sebenarnya itu, masya Allah, semasa kami sampai ke sini sangat welcome ini kami mengucapkan Iya. jazakumullah khairan, terima kasih banyak, dijamu dengan makanan istimewa, masya Allah, alhamdulillah. Semoga semua insya Allah membawa keberkahan, ya Allah mendatangkan keberkahan insya Allah untuk kita. Mungkin ada yang mau diungkapkan? Iya, Insya Allah. terakhir mungkin dari Prof, Haji dengan Hajah ada yang ingin disampaikan, karena saya yakin video kita ini akan ditonton juga terkhusus saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, dan juga di Singapura yang paham dengan bahasa kita inilah. Ya, ya. Ada yang disampaikan, atau mungkin nanti boleh jadi keluarga di Kedah juga nanti insya Allah akan Insya melihat Allah, insya Allah. apa yang disampaikan, doa, Iya. ya untayan kata seperti itu. Silakan. Silakan Haji. Ya. Pertama sekali saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran pada Wah iya, wah iya. YouTuber Indonesia lah, Nusantara, Nusantara. Bung Hasibuan dan keluarga Umi Gilby. Umi Gilby, karena sudi bersilaturahim lah, sudi menziarahi kami. Itu lebih penting lah pada saya dan keluarga, Ya. hanya mempereratkan silaturahim. Jadi insyaAllah lah, semoga kita dipereratkan lagi lah Amin. berterusan, Ya. walaupun masa sekejap di sini, insyaAllah. Itu saja dari saya. Alhamdulillah, samalah seperti suami saya. Yang pertama saya pun sangat rasa berbesar hati Bung Hasibuan dan Umi Gilby
suami, anak tertidur lagi tu ya. Iya. Sudi dan kami berbesar hati dengan silaturahim ini kan. InsyaAllah moga berkekalan. InsyaAllah. Semoga silaturahmi ini nggak sampai sini aja. Ya, insyaAllah. Cedera hatilah daripada kami semoga untuk Ustaz Bung Hasibuan. Oke, Masya Allah. Ini terima kasih banyak, tak disangka ternyata tadi kita sudah makan banyak di sini, Iya, benar. dapat ilmu, dapat pengalaman, ini Iya. pun dapat hadiah lagi di sini. Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Haji dan Hajah, jazakumullah khairan. Ya. Semoga menambah keberkahan insyaallah. Satu lagi Ya. Gish, Ya. saya minta Terima tolong kasih banyak ya. Ya. Ditulis. cari orang buatkan Teh ini. teh itu. Oh, insyaallah. Insyaallah. Tolong Nanti doa kita- insyaallah. Kita carikan yang buatkan tea karena sudah lengkap di sini kan. Jadi bagi anak daftar langsung ke Mawaddah Channel. Nanti seleksi ya lah. Iya. Sebagai kenang-kenangan ya. Ya, terima kasih Hidupnya, banyak. InsyaAllah. Ini Sebagai tanda silaturahmi. bagus banget nih. Ya, insyaAllah. Kita udah dikasih makanan enak, Bu. Iya, betul. Pulangnya kita dikasih cendera hati. Terus kita kesini bawa apa, Bu? Eh. Bawa perut kosong tadi. Iya, itulah Perut ini. perut kosong pulang kenyang. Berarti Bawa rahmat ya. Bawa rahmat dan Rahmat, keluarkan insyaAllah. dosa-dosa Amin. kecil. InsyaAllah. Ya insyaallah tolong Alhamdulillah. doalah kepada kami sekeluarga insyaallah. Amin ya. Sama-sama kita berdoa insyaallah. Semoga kebaikan Insyaallah. Profesor dan Haji Allah balas. InsyaAllah. Hanya Amin. bisa, Ya Rabb. Amin. Ya kita Rabb. hanya bisa membalas dengan doa-doa terbaik. Ya insyaallah. Ini kita terima ya. Ya, ya, ya. Hadiahnya. Baik. Nih, kita udah terima. Ya, terimalah dengan seadanya. Baik, sahabat Beauty, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Silahkan share ke media sosial lainnya karena ini info yang sangat berharga sekali dan ini info yang sangat langka yang langsung dikasih tahu sama Profesor dari Mulukul ini. Ya. Mungkin ada Ya, terakhir tentu semua yang menyaksikan video ini kami doakan dari Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Semoga nanti semuanya boleh datang melaksanakan umrah dan haji dan insya Allah nanti kita boleh bersilaturahim di kota Makkah Al-Mukarramah. Insya Allah nanti semuanya bersama orang yang dicintainya insya Allah boleh langsung bersimpuh di hadapan Ka'bah. Amin. Dari Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah kami pamit undur diri. Saya Bung Hasibuan, Kang Bani, ada Umi Hilbi dan Profesor Hajah Nur Azwa, kemudian Ruslan. Al-Haj Ruslan pamit undur diri. Jangan lupa nanti ke channel beliau ya, Al-Mawaddah Channel. Al-Mawaddah Channel. Subscribe, like, komen dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.